Halo guys, welcome back to Cryptology Channel. Masih bersama saya Benny. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sebuah buku bestseller di Amerika ya, yang berjudul Psychology of Money, karangan dari Morgan Housel ya. Jadi buku ini adalah, saya boleh bilang adalah sebuah Bible ya, sebuah rujukan untuk orang-orang yang mau berinvestasi atau mau trading di instrumen investasi apapun, baik itu kripto atau saham atau apapun. Karena walaupun dia nggak ngajarin secara spesifik tentang kapan mesti beli, kapan mesti jual, beli apa, jual apa, tapi dia mengajarkan tentang aspek dari psikologi kita ya. Jadi kita mestinya belajar bagaimana kita memanage emosi dan psikologi kita ya, sehingga kita waktu kita trading itu nyaman di hati kayak gitu ya. Nah, di video yang lalu saya udah membahas 3 bab pertama dari buku ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas 2 bab lagi, yaitu bab kelima dan bab yang ketujuh ya. Nah, kita langsung aja masuk ke bab yang kelima. Judulnya adalah menjadi kaya versus tetap kaya, atau becomes rich versus remains rich kayak gitu. Nah, saya mau bacakan sebuah quote dari si buku ini, yaitu investasi bagus bukan hanya membuat keputusan bagus, melainkan secara konsisten tidak membuat kesalahan besar kayak gitu ya. Nah, jadi kita kalau misalnya saya analogikan sebagai sebuah pertandingan sepak bola gitu ya, sebelum kita masuk ke sini. Nah, gini, tim yang menang adalah tim yang berhasil memasukkan gol lebih banyak daripada dia kemasukan, betul kan? Jadi misalnya anggap aja sebutnya tim namanya Barcelona lawan Real Madrid gitu ya. Nah, Barcelona masuk 4 gol dan kebobolan 3 gol. Nah, Barcelona bakal menang kan kayak gitu. Nah, jadi selain kita harus mencetak keuntungan, kita mesti meminimalisasi kesalahan-kesalahan kita dalam berinvestasi, semacam gitu ya. Nah, di buku ini dibuka dengan sebuah cerita yang cukup tragis ya. Jadi buku ini benar penuh dengan cerita-cerita tragis sih ya, orang-orang yang membuat kesalahan gitu ya. Nah, seorang namanya Jesse Livermore ya, itu seorang trader bursa saham terbesar di zamannya ya. Walaupun tahun 1877 itu dia itu lahir ya, lalu tahun 1920-an dia itu sempat menjadi trader paling sukses di Amerika ya. Karena kenapa? Karena di saat orang lain itu optimis terhadap bursa saham Amerika, dia mengambil keputusan sebaliknya. Dia mengambil keputusan untuk apa istilahnya kalau dalam sekarang itu adalah short gitu ya, bukan long tapi short gitu. Nah, apa yang terjadi? Jadi tahun 1920 tepatnya di Oktober 1929 itu dia itu mendapatkan keuntungan lebih dari 3 miliar dolar dengan mata uang saat ini kayak gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi hanya 4 tahun setelah itu si JC itu dia membuat keputusan yang salah kayak gitu. Dia pinjam uang banyak dari bank segala macam, lalu dia membuat keputusan yang keliru kayak gitu. Itu mengakibatkan hanya dalam waktu beberapa jam saja itu dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan seluruh kekayaan yang dikumpulkan mungkin selama berpuluh-puluh tahun terakhir kayak gitu ya. Nah, jadi itu memberi sebuah gambaran bahwa kita of course kita harus membuat keputusan benar gitu kan, tapi kita jangan sampai kita membuat keputusan-keputusan yang bodoh kayak gitu ya. Oke. Nah, di buku ini juga dijelaskan bahwa kalau kita mau menghindarkan diri kita dari keputusan-keputusan yang terlalu salah, itu kita mesti yang pertama ngapain? Kita mesti berpikir secara konservatif ya. Kita mesti berpikir konservatif. Contohnya gini ya, contoh aja tahun 2021 akhir ya. Orang itu kebanyakan para blogger dan para orang Twitter ya, mereka memprediksi bahwa harga Bitcoin mungkin bakal mencapai 150 sampai 250 ribu dolar waktu itu. Nah, tapi kita mesti berpikir konservatif nih. Bagaimana kalau misalnya Bitcoin itu hanya mungkin misalnya mencapai 60 ribu aja gitu kan. Nah, kita mesti konservatif. Jadi, itu yang kita mesti lakukan. Yang kedua, kita mesti miliki plan B. Jadi gini, contohnya misalnya kita kasih contoh bisnis ya. Kita nggak ada yang menyangka tahun 2020 bakal ada yang namanya coronavirus ya, atau COVID-19 gitu kan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang nggak ada plan B itu biasanya bakal bangkrut kayak gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang mereka dulunya sangat-sangat berjaya, namun karena mereka tidak memiliki plan B, itu mereka dalam waktu yang sangat singkat mereka hancur lebur, mereka bangkrut kayak gitu. Nah, tapi perusahaan-perusahaan yang memiliki plan B itu biasanya mereka walaupun nggak akan sukses dulu, cuma mereka bisa survive, mereka bisa paling nggak bisa bertahan lah kayak gitu ya. Nah, contohnya adalah kafe ya. Kafe itu
kita semua tahu kalau kita minum Starbucks gitu kan, atau kafe apapun gitu kan, kita mau nongkrong, kita mau ngobrol dengan teman gitu kan, kita mau foto-foto segala macam di, ya seperti yang saya saat ini gitu kan, itu kita di sebuah kafe yang bagus ya, daerah Gading Serpong gitu ya. Kita mau benar-benar literally di sini dan kita mau menikmati suasananya gitu kan. Tapi ingatkah teman-teman, tahun 2020, 2021 itu bahkan Starbucks pun ya, itu menjual kopinya secara online. Karena kita ada peraturan pemerintah, kita nggak boleh nongkrong segala macam kayak gitu. Nah, kalau kita bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman gitu kan, kita bisa punya plan B, itu kita bakal survive kayak gitu. Nah, dunia investasi juga sama, misalnya kita prediksi Bitcoin bakal naik. Sekarang kan sekitar 47.000 ya per hari ini kalau nggak salah. Nah, kita pasti prediksi, oh bakal 50.000 nih, bakal 55, bakal 60. Tapi what if? Apa yang akan terjadi jika misalnya Bitcoin ternyata bukan naik malah turun jadi 30.000 ya? Apakah kita masih punya uang untuk bertahan hidup misalnya gitu ya, kasarannya ya? Apa kita masih punya uang untuk misalnya kalau yang udah berkeluarga itu masih buat sekolahin anak segala macam gitu kan? Nah, kita mesti punya plan B kayak gitu. Ya, oke, itu bab 5 ya. Nah, sekarang saya move ke bab 7 ya. Bab 7 itu yaitu, ini salah satu bab favorit saya juga ya. Itu judulnya kemerdekaan atau freedom ya. Nah, sekarang di bab ini, buku ini menyatakan dengan jelas, dia challenge kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri nih. Menurut kita, itu kekayaan itu apa sih? Wealth itu apa sih? Kayak gitu ya. Ada orang bilang wealth itu kalau saya punya 1 miliar rupiah gitu kan. Ada orang bilang, oh saya mesti punya 1 triliun baru bisa dibilang kaya segala macam ya. Tapi di buku ini dia memberikan sebuah definisi, yaitu bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan bangun pagi dan berkata, saya bisa melakukan apapun yang saya ingin lakukan hari ini. Menurut saya ini sebuah definisi dari wealth atau kekayaan yang sangat luar biasa bagus. Contohnya ya, anggap aja pagi ini misalnya gitu kan, saya bangun pagi ya, saya kerja gitu kan, salah satu kerjaannya ya ini syuting ini ya, ini salah satu kerjaannya. Tapi gini, ada beberapa orang ya, walaupun mereka udah membenci pekerjaannya, mereka nggak ada pilihan gitu. Mereka tetap mesti ngantor, mereka mesti tetap naik busway segala macam. Mereka nggak ada pilihan karena kalau mereka nggak ngantor, tuh mereka nggak ada uang buat makan kayak gitu. Nah, itu berarti mereka belum kaya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa memutuskan, oh hari ini saya kayaknya mau kerja nih, besok saya kayaknya saya memilih untuk enggak karena saya butuh istirahat, karena mungkin saya mau menemani orang tua saya untuk jalan-jalan segala macam. Itu walaupun kita bukan bilang itu malas ya, tapi itu sebuah, kita bisa memilih gitu ya untuk kerja segala macam. Nah, itu sebuah bentuk kekayaan kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh aja gini. Oh ya, sebelumnya ada orang yang bilang nih, uang nggak bisa beli kebahagiaan gitu ya. Orang ngomong gitu ya, money cannot buy happiness gitu. Walaupun saya setuju sih, uang itu nggak mungkin bisa 100% beli kebahagiaan gitu kan. Karena kalau kita sakit segala macam, mau kita punya berapa ratus juta rupiah gitu kan, itu kita nggak ada bisa beli balik kesehatan kita gitu ya. Tapi sadarkah teman-teman bahwa uang itu bisa bikin kita sedikit lebih punya fleksibilitas. Contohnya gini ya, contoh aja misalnya saya ada 2 skenario ya. Yang skenario pertama itu saya cuma punya uang 5 juta di bank gitu ya. Kebutuhan hidup saya sebulan mungkin 10 juta sebut aja gitu. Artinya apa? Artinya kalau saya berhenti kerja per hari ini, saya cuma punya waktu 15 hari untuk hidup. Kayak gitu ya. Saya cuma punya 15 hari, setelah itu saya nggak tahu saya mau makan dengan pakai duit apa gitu kan. Mungkin harus gesek kredit card kali ya gitu ya. Nah, beda sama kalau misalnya saya punya 100 juta di bank gitu kan. Artinya walaupun misalnya anggap aja amit-amit saya misalnya kecelakaan gitu kan, saya masih bisa nggak usah mikirin uang itu mungkin selama 10 bulan ke depan kayak gitu ya. Jadi gimana pun juga uang itu bisa ngasih kita fleksibilitas. Contoh lain misalnya kalau orang uang di banknya terbatas gitu kan, dia misalnya dipecat dari sebuah perusahaan gitu kan. Nah, dia mau nggak mau dia harus segera cari kerjaan yang baru. Artinya apa? Artinya dia nggak mungkin bisa pilih-pilih gitu kan. Kerjaan yang mungkin bukan sesuai dengan passion dia, bukan sesuai dengan skill dia gitu kan. Dia ambil aja. Kenapa? Karena dia mesti bertahan hidup gitu kan. Dia mesti, kalau istilahnya kalau bulan depan dia masih belum dapat kerjaan nih, dia pasti bakal nggak mungkin bisa hidupin keluarganya kayak gitu ya. Jadi itulah kenapa dia mungkin ambil kerjaan yang biasa-biasa dan akhirnya dia nggak akan bahagia gitu kan. Jadi teman-teman setuju ya kalau uang itu mungkin somehow bisa membentuk kebahagiaan juga sih kayak gitu ya.
Nah, beda sama orang yang misalnya mereka punya uang lumayan banyak di bank gitu kan, mereka dipecat segala macam, ya udahlah saya bisa istirahat dulu, saya bisa belajar lagi, saya bisa ambil kuliah, saya bisa pilih-pilih kerjaan yang sesuai dengan passion saya, semacam gitu ya. Jadi dia bakal bisa punya fleksibilitas untuk memutuskan apa yang terbaik di hidupnya dia, kayak gitu ya. Nah, itu sih kurang lebih jadi kebahagiaan atau kekayaan gitu ya, itu kemampuan untuk bisa memutuskan apa yang kita mau lakukan ya. Jadi kita menurut saya sih di akhir hidup saya gitu kan, atau mungkin nggak usah di akhir hidup ya, mungkin umur 50 gitu kan, saya bakal melihat saya sukses kalau gini, saya umur 50 ya, itu saya pingin tetap bekerja, saya suka kerja, saya orangnya tipe yang workaholic gitu ya, saya suka kerja, tapi saya pingin di satu titik di mana saya gini, saya boleh memilih untuk kerja atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau saya milih suatu kerjaan itu karena saya suka kerjaan itu, bukan karena saya harus. Jadi saya I work not because I have to, but because I choose to, gitu ya. Jadi saya memilih untuk kerja, kayak gitu ya. Jadi itulah menurut saya definisi kekayaan yang sesungguhnya. Oke, nah jadi ini saya udah mengambil 5 bab yang menurut saya cukup menarik dari buku ini ya. Kalau teman-teman mau baca dengan lebih detail gitu kan, ini judulnya adalah Psychology of Money, bisa beli dimanapun, di toko buku atau di toko online gitu kan. Itu menurut saya ini buku yang wajib dibaca ya, karena penjelasannya sangat simpel ya. Contoh-contohnya sangat relevan dengan kejadian sehari-hari gitu kan, ya, real life story gitu kan. Nah, dan teman-teman tolong dibaca dengan pelan-pelan gitu ya, jangan terburu-buru harus selesaikan dalam waktu 1 hari gitu kan. Dan setelah baca tiap bab gitu kan, teman-teman mungkin bisa merefleksikan diri gitu kan, kira-kira apa nih yang bisa saya pelajarin, apa yang bisa saya aplikasikan ke kehidupan saya gitu. Oke, nah sekian pembahasan dari buku Psychology of Money kali ini. Kalau teman-teman suka dengan isi video ini, atau teman-teman suka dengan isi video kami yang lain gitu kan, tolong subscribe, like, dan komen di bawah ini, karena itu akan sangat berarti bagi kami. Nah, kalau teman-teman ada usulan buku apa yang mesti kita bahas lagi nih di seri berikutnya, tolong teman-teman komen di bawah ini, bukunya judulnya ini gitu kan. Nanti kita akan coba baca, kita akan coba ulas ke teman-teman. Oke, terima kasih.